Loh, aku tuh perhatiin banget pas kelas Om Botak tuh masalah iklan. Karena iklan tuh penting banget ya. Awalnya kan kayak, aduh gimana sih nentuin iklan yang bener tuh gimana gitu. Budgetnya berapa, apa itu juga awalnya juga masih bingung banget gitu. Sampai ketemu yang pas itu gimana. Itu kalau nggak ada Om Botak juga aku kayaknya iklannya cuma ngarang-ngarang aja itu sebelumnya. Ada 5 produk yang harus produk championnya ya. Nah itu kan memang semakin banyak produk kita yang jual banyak, terus judulnya apa, aku tuh semua aku rapiin karena aku dengerin tuh Ko Sugeng harus bagaimana itu. Nah itu memang naik itu, bener-bener naik itu, dan itu butuh proses ya. Ini dari Karika nih soal data nih. Tadinya kan aku juga nggak gimana-gimana, ini bener-bener awalnya otodidak banget ya, karena di Shopee atau di TikTok pun awalnya aku hanya sambilan aja, tapi nggak bakal ngeh kalau sampai bisa meledak, itu nggak bakal ngeh. Belajar yang pertama, terus ditingkatin lagi ke marketplace yang ke expert yang kedua, itu lama-lama tuh kok jadi tambah dengan sendirinya tuh dari omsetnya tuh naik banget gitu. Kalau di head to head sama tahun-tahun sebelumnya kayak 3 kali lipatnya lah. Ya, malam hari ini kembali kita akan bahas Shopee ya. Kira-kira prospeknya gimana nih ya setelah TikTok ada seperti ini? Apakah Iya, iya, ini iya. bisa jadi satu peluang yang cukup oke ya kalau buat kita ya? Nah, ya ini dia nih Om. Ya, saya justru tadi mulai dengan opening bahwa dengan adanya kehebohan dari 2 hari ini ya, ketika dari TikTok Shop ini dari pemerintah ini ada harus meregulasi dipisah ya antara TikTok sendiri dengan TikTok Shop, bukan berarti di ban ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya pasti bisa, tapi mungkin perlu waktu untuk buat aplikasi terpisah atau apapun itu. Ya, jadi TikTok ini kan selama ini terkenal dengan live-live-nya karena subsidinya itu luar biasa ya teman-teman ya. Subsidinya heboh. Tadi kita baru live dengan Om Ken sebagai afiliator di elektronik, dia juga bilang, wah orang pada beli barang apalagi yang mahal-mahal di TikTok itu gurih banget ya. Handphone aja dari 1,9 tadi dia bilang bisa jadi 1,4. Jadi karena subsidinya gede, TikTok tuh rame banget. Karena orang nyari subsidi ya. Padahal barangnya aslinya ini dijualnya di TikTok bisa lebih mahal daripada di platform sebelah, daripada Shopee. Ya, Shopee bisa lebih murah. Tapi karena subsidi, orang jadi lari ke TikTok. Nah, ketika TikTok ini lagi goyang, ya kita tahu lagi goyang kan sekarang ya. Maka mereka harusnya nggak akan fokus di subsidi dulu. Karena lagi goyang, ngapain buang-buang uang ya. Ya, jadi berapa bulan ke depan, terutama nanti kita mau ada event dari 10-10, 11-11, 12-12, harus ya teman-teman yang jualan di platform Shopee, ini akan naik trafficnya. Ya, logika saya gitu. Ya, logika saya gitu. Jadi, teman-teman, ini kita akan bahas gimana nih caranya kita sebagai seller, kan kita sebagai seller yang adaptif ya. Jadi kita ada event apa ya, kita lagi ada apa yang bagus, kita harus adaptasi dong ya dengan situasi sekarang. Gimana caranya kita ini bisa manfaatkan situasi ini untuk menaikkan penjualan toko kita? Ya, setuju nggak teman-teman di sini? Setuju lah, Setuju kalau ya? omset naik pada setuju lah harusnya ya. Ya, wah ada Om Johannes ya, apa kabar Om? Ya, kelihatannya sibuk terus ya Om Johannes ini ya. Ini salah satu mentor saya juga nih ya. Ada Om Deddy. Selamat malam Om. Ya, setuju. Ya, ada Om Deddy. Ini juga mentor saya juga nih. Waduh, ini mentor-mentor malam hari ini datang nih ya. Makin seru nih. Ada Kak Desi. Wah, Kak Desi apa kabar? Nih juga lagi sering bikin konten ya soal live juga ya. Eh, Kirimannya luar biasa nih Kak Desi ya. Selamat malam ya. Wah, ini malam ini rame dan sudah bergabung dengan kita Rika di studio ya. Selamat malam Kak Rika. Mungkin boleh Halo, dikabarkan halo. bagaimana kondisi di sana? Kondisinya apa deh? Dunia Setengah happy, persilatan. setengah sedih ya nggak sih? Sebagian happy pada DM gitu loh, kalau asik ya Ci, TikTok ditutup, jadi sekarang traffic balik lagi ke Shopee sama Lazada gitu kan. Tapi ada juga sebagian yang sedih banget ya, karena TikToknya ditutup, terus udah gitu mereka bingung. Wah kemarin udah ninggalin Shopee, sekarang TikToknya ditutup gitu kan. Jadi mau kembali lagi ke Shopee gimana nih caranya gitu. Jadi ya begitulah sekarang.
Oke, jadi malam hari kita bakal bahas Shopee. Kita akan ada bintang tamunya nggak malam hari ini? Atau cuma kita bertiga? Ada dong, kita ada top seller yang mau berbagi dengan kita semua. Dan top seller ini pun berulang kali diundang TikTok ya, setahu saya ya. Nggak tahu, nanti mungkin kita bisa tanya juga nih, impact-nya ke dia gimana. Karena dia termasuk salah satu seller terpilih yang selalu diundang TikTok untuk event-event besar ya. Dan bahkan buka booth di TikTok setahu saya. Tapi nggak tahu nih, udah join atau belum nih aku ya? Ya, nanti tinggal bahas TikTok aja dong. Waduh, Om Deddy. Minum Om Deddy, kita nggak berani kalau bahas ini ya. Mana Kalisa belum? Ya nanti kalau udah tolong dikabarin ya. Tapi ya saat ini belum. Nanti Kalisa kalau udah join kasih tahu ya. Nah, ya jadi lanjut lagi soal Shopee ya teman-teman ya. Saya sendiri percaya kalau misalnya teman-teman kalau sekarang fokus di Shopee ya ataupun marketplace lain ya, ini pasti akan mendulang cuan ya karena trafficnya pasti naik teman-teman. Terutama kapan? Ya, terutama setelah mulai bulan 10 ya. 10 ada 10 tapi biasanya dibandingin 11 dan 12 trafficnya nggak akan sampai gimana. Tapi lumayan udah mulai naik ya. Nah, tapi 10 kalau udah selesai 10 itu kan udah masuk periode event 11 ya. Nah, di sana baru mulai kerasa nanjak ya. Sampai kapan? Sampai tanggal 12 ya. Jadi siap-siap aja teman-teman ya, siapin tokonya, siapin konversinya, siapin stoknya terutama ya supaya ketika eventnya datang kalian kita ini siap ya, bukannya cuma melihat kanan kiri kok rame kita enggak ya, karena saya sendiri juga percaya di balik sebuah masalah atau di balik sebuah kekacauan, disrupsi, pasti akan ada peluang untuk cuan teman-teman ya gitu ya. Jadi peluang untuk cuan itu pasti ada, terutama buat teman-teman yang pintar untuk melihat peluang seperti ini ya. Pasti bisa. Nah, ya sambil nunggu dengan Kalisa, mungkin Om Sugeng mau sharing juga Om dari sini. Oke, nah saya sih mau berbagi sedikit sepanjang bulan ini ya, karena kebetulan saya memegang banyak toko dengan berbagai macam produk. Harus diakui memang bulan ini ada beberapa kategori yang performnya tidak seperti yang diharapkan. Tapi juga ternyata ada beberapa kategori yang mungkin biasanya di bulan-bulan September ini nggak perform, malah naik. Nah, yang terbaru tadi siang saya ditelepon ya, ada salah satu alumni kelas ya. Nah, ini cukup lucu, dia tanya, gimana kabarmu? Dia ada di kota Jogja, dia pengen ketemu ngobrol, tapi kebetulan waktunya nggak bisa. Dan dia cerita, wah, sekarang rame nih tokoku, gitu. Dia bilang, ramenya di mana? Nah, ternyata malah di platform lain, di Tokopedia. Dia bilang juga, karena apa? Ternyata dia bisa menjual satu produk yang saat ini, kemarin-kemarin ya sampai saat ini tuh masih banyak diminati. Jadi dia di Tokopedia itu naik tajam, kemudian Shopee-nya pun ikut naik. Hanya karena dia menjual satu produk tren yang memang dicari. Aku tanya, kenapa kamu bisa cari produk itu? Ya, aku iseng-iseng aja, searching, ternyata kok produk itu banyak muncul, akhirnya dia cari supplier. Sampai ke suppliernya pun dia harus DP dulu. Barangnya baru datang sekitar 3 minggu dan itu rebutan. Nah, maksudnya di sini nggak tadi Om bilang ya, bahwa di setiap, mungkin sekarang baru pada bingung TikTok, di luar sana ternyata yang orang ini sebenarnya tidak terlalu paham ya bagaimana optimasi toko, bagaimana untuk bisa membuat tokonya ramai. Dia bilang, aku iklan ya, iklannya tetap jalan lah. Yang kamu terakhir ajarin itu ya sudah, aku nggak otak-atik lagi. Karena dia juga belajar iklan, pernah ambil privat juga. Tapi ternyata tokonya naik banyak, karena dia juga bisa mencari produk yang kompeten. Jadi sebenarnya saya rasa semakin kesini saya melihat bahwa ya pertama rezeki itu bisa dari mana saja, yang kedua itu memang ya sebenarnya peluang itu banyak. Tergantung nanti kita mengambilnya dari sisi yang mana, dan itu pun bisa mendukung untuk kenaikan toko kita. Dia bilang begitu satu produk itu benar-benar perform, produk-produk yang tidak pernah laku dia bilang ya. Produk-produk yang sebelumnya itu nggak laku ternyata ikut terangkat. Dan ini mungkin yang sering kita bahas di kelas, bahwa ketika Anda punya produk hero, ternyata itu mempengaruhi produk yang lain. Walaupun produk yang lain itu tidak dia iklankan. Nah, jadi di sini banyak hal sih tadi, walaupun cuma via call, saya juga belajar, oh ternyata ada juga
seller yang baru mengalami seperti itu. Nah, apalagi kita di sini yang selalu mulai, saya yakin teman-teman yang selalu ikut live di sini adalah orang-orang yang memang selalu update, mau belajar. Coba lakukan 1-2 hal yang mungkin di luar kebiasaan dan sudah diperhitungkan, barangkali itu bisa menjadi jalan untuk teman-teman tokonya kembali perform kalau yang baru di periode turun. Mungkin seperti itu sih, Om. Oke, mantap ya. Kalau dari Rika gimana, Rika? Cukup banyak sih yang aduh nih lagi gue cukup banyak sih yang ya mengeluh lah ya, bulan lalu bukan bulan lalu sebenarnya 99 tuh nggak senikmat tahun lalu gitu ya, bahkan lebih nikmat di 88, di 77 dan seterusnya. Tapi ya gak menutup kemungkinan juga banyak banget mekanisme yang berubah gitu ya di bulan 9 ini, mulai dari ya yang tadinya kita jualan cuman main SEO doang, terus udah gitu sekarang mulai banyak voucher 50% up to 20.000 ya kalau sekarang di Shopee kan, di live gitu. Terus ada lagi yang mekanisme lain yang memang baru banget dan kita belum tahu nih ke depannya kayak gimana. Jadi memang kita harus terus berkembang, harus tahu terus update di marketplace dan kita main di sana. Ya, kalau dari kategori-kategori yang lagi naik tuh apa ya Om Sugeng ya tadi? Nah, sebenarnya kalau di tempat saya ya, untuk toko-toko yang kita pegang, yang kita optimasi, termasuk dari kategori produk yang saya jual sendiri, yang cukup unik di tempat saya fashion muslim itu naik. Ya, fashion muslim naik. Padahal biasanya kan orang bilang ya setelah lebaran cenderung turun. Itu ada fashion muslim. Kemudian ada juga yang kategori produk-produk impor, produk-produk kebutuhan anak-anak sekolah. Itu ternyata sampai sekarang pun naik. Padahal kan season sekolah sudah bulan 7 kemarin ya. Seperti itu. Ya. Dan juga mungkin kategori mother and baby itu pun tetap stabil, ada juga yang naik. Nah, tapi saya nggak tahu untuk kategori yang lain. Kalau otomotif di Lazada pada happy-happy. Ya, di Lazada happy-happy itu. Otomotif. Karena kebetulan ada juga toko otomotif di Lazada yang kita pegang, ternyata juga naik. Walaupun banyak yang bilang saya di Lazada susah, tetap ada kok yang naik. Seperti itu. Oke. Ya. Nah, teman-teman kalau yang ingin mendalami soal Shopee ya, sebenarnya dari kita bertiga kan kita tergabung dalam sebagai expert class ya, coach dari expert class. Nah, teman-teman ini bisa loh yang apalagi yang masih baru, oh saya belum tahu nih, saya tadinya fokus di TikTok, belum pernah belajar soal Shopee. Nah, teman-teman ini kita ada kelas ya yang akan bisa membantu teman-teman ya. Teman-teman cukup bergabung dengan kelas di online kita. Nah, di sana kita ada belasan jam materi yang udah kita bagi-bagi ya, karena kita sendiri tuh perlu waktu 2 hari full untuk merekamnya. Dan ini cocok banget buat teman-teman yang baru memulai Shopee karena udah lama ninggalin, perlu step by stepnya. Nah, itu teman-teman tinggal klik link di bio ya, nanti tinggal cari atau mungkin tinggal klik ya di Desti page /expert class ya, mungkin boleh dibantu ketik, nanti kita akan bantu teman-teman lewat rekaman yang sudah paten teman-teman, karena ini memang tips dan triknya ini diajarkan oleh kita bertiga ya, dari basic sampai bisa. Nah teman-teman, kalau bilang oh kita udah lama jualan nih Om, tapi jualannya segitu-segitu aja, kita bingung mau dioptimasi apa lagi. Nah ini teman-teman ada kelas yang tepat ya, kita akan ada marketplace expert class di Tangerang minggu depan ya, hari Kamis dan Jumat tanggal 5 dan 6. Ini kita bisa bantu teman-teman yang ingin scale up di marketplace ya, khususnya di Shopee, karena 2 hari full kita akan bahas Shopee. Dan pertanyaannya biasanya kita 2 hari ini ngapain sih ya, nanti kita balik. 2 hari ini biasanya nggak cukup teman-teman ya, karena ada 2 hari pun kita bedah hanya Shopee saja pun nanti nggak cukup, karena kita ini sangat praktikal. Ini udah batch ke-8 dan teman-teman kita undang untuk bergabung bersama alumni-alumni ya, dari batch 1 sampai batch 7 yang udah ratusan orang jumlahnya, supaya teman-teman kita bisa belajar sama-sama 2 hari, tapi nggak satu arah. Kita akan langsung bedah toko juga ya, di sana kita akan bedah, kita akan ada banyak workshopnya. Dan kira-kira teman-teman kalau mau tinggal daftar aja ya di klik link di sini ya, saya sudah masukkan linknya ya, yang sudah saya pin di sini. Kita mau belajar apa aja, ada 14 materi teman-teman ya. Nah 14 materi ini apa aja nih Rika?
Banyak banget ya. Jadi kita belajar mulai dari apa sih kesalahan toko kita gitu. Kita mau berkembang, kita harus tahu dulu apa sih yang bisa kita kembangkan dari toko kita. Mungkin toko yang satu itu berbeda dari toko yang lain. Jadi teman-teman di sini diajarin benar-benar gimana cara ngembangin tokonya, apa yang harus difokusin gitu. Ya karena balik lagi toko kalian mungkin beda sama toko-toko yang lain gitu kan. Tiap toko itu beda strateginya. Kemudian kita belajar gimana sih naikin traffic di marketplace ya. Jadi udah bukan zamannya, kalau zaman dulu saya ingat masih duplikasi toko, masih duplikasi produk gitu kan. Kemudian orang berlomba-lomba buat iklan. Tapi nggak cuma itu aja teman-teman. Kita nggak ngajarin trik-trik lama lagi ya. Tapi udah lebih ke trik-trik baru. Bahkan cara iklan pun udah yang terbaru deh gitu ya. Terus udah gitu nggak cuma itu ya, punya traffic yang banyak belum menentukan omset kalian banyak. Bisa jadi trafficnya banyak tapi omsetnya kecil gitu ya. Jadi kita ajarin kalian juga gimana caranya supaya ketika kalian sudah punya traffic ini benar-benar dimaksimalkan supaya jadi duit gitu. Nah, ya. Jadi teman-teman di sana langsung praktek ya teman-teman ya. Disarankan ya, khusus karena kita memang mau supaya belajarnya sama cepat untuk teman-teman yang sudah punya toko. Ya, jadi ini kita bukan kelas basic ya, teman-teman bilang ini 2 hari pasti nggak akan ngajarin teman-teman cara buka toko ya, nggak akan ngajarin teman-teman untuk cara proses pesanan dan lainnya ya, karena itu ada di kelas basic kita yang teman-teman juga bisa dapatkan ya. Tapi ini khusus untuk teman-teman atau business owner yang memang ingin scale up ya teman-teman ya. Biasanya yang sudah ikut ya hasilnya pasti jos ya, karena ini bonusnya banyak banget nih teman-teman ya. Pertama kita akan bonus networkingnya dengan saling tukar pikiran dengan sama kita. Yang kedua, kita ada satu workbook, bukunya ini juga kalau teman-teman yang udah pernah ikut tahu, ya ini memang disusun, dirancang khusus, nggak dijual dimanapun, karena ini khusus untuk kelas. Ya, teman-teman biasanya yang udah alumni ini sering bawa bukunya ini kemana-mana. Ya, untuk diulang lagi, karena kalau teman-teman sudah pernah ngikut bedah dari salah satu dari kita ya, biasanya yang sulit itu adalah mencari masalahnya. Masalah tokomu itu apa? Nah, ini yang sama-sama akan kita coba temukan di dalam kelas. Ketika kita sudah tahu masalahnya, obat yang diberikan itu biasanya lebih mudah dicarinya. Tapi yang lebih susah adalah nyari masalahnya di mana. Karena seringkali toko turun, tokonya tidak optimal. Ini seringkali ada satu masalah yang dari kacamata pemilik, ini kita tidak tahu. Tapi kalau dari kacamata luar, kita sebagai trainer yang udah berpengalaman, ya, ini kita lebih mudah menemukannya dibandingkan dengan owner itu sendiri. Nah, ini yang akan kita bantu teman-teman supaya bisa dengan lebih memiliki pengetahuan untuk tahu masalah di mana dan gimana cara benerin masalahnya untuk tokonya. Ya, karena masalahmu ini bukan cuma soal iklan loh. Walaupun iklan adalah salah satu bagian yang penting banget. Ya, dan teman-teman yang udah ngikut kemarin minggu lalu ya, kita ada hari Senin ya, yang kita ada workshop untuk Zoom optimasi toko rame tanpa iklan. Nah, itu rame banget ya, iklan. Hampir 500 orang, dan di sana kita lihat oh ternyata banyak banget ya. Kita kasih berapa jurus nih Rika? Bukan cuma 1, bukan cuma 2, tapi ada berapa jurus? 24 tambah Kosugeng 2, 26 jurus supaya tokonya ya, ada 26 jurus ya. Dan itu kemarin itu kita pas sharing di Zoom itu waktunya nggak cukup teman-teman ya. Nanti kalau sudah ketemu offline 2 hari full akan kita explore lagi ya, karena satu-satu ini kalau dilakukan satu aja, kita yakin ini bisa membawa perubahan positif di dalam tokomu teman-teman ya. Dan di sini sekali lagi, kenapa harus Shopee? Ya, tadi saya di awal sudah sempat mention, ketika TikTok lagi goyang, ya teman-teman ya. Ya, bukan karena joget ya goyangnya ya. Ketika TikTok lagi goyang, trafficnya pasti akan lari ke tempat lain. Ya, dan saat ini, detik ini, Shopee yang nomor 1 teman-teman. Ya, jadi ketika teman-teman optimasi di Shopee sedikit, itu pasti akan rasanya, wah, ya. Jadi ini kenapa harus Shopee dan kenapa harus sekarang? Kenapa harus minggu depan? Ya, kenapa harus minggu depan kita ngadainnya? Karena kita nggak mau melewatkan momen 10-10, 11-11, dan 12-12. Ya, jadi ini event 3 ini penting banget supaya kita nggak boleh skip ya teman-teman. Jadi
kita cuma ngadain ini tahun ini cuma sekali, cuma di Tangerang aja. Jadi teman-teman kalau ada yang nanya, banyak banget nanya, di Jogja kapan, di Surabaya kapan, di Bandung kapan? Enggak teman-teman, cuma sekali ya. Kalau mau ikut ya, kalau enggak tunggu kita mungkin ngadainnya tahun depan, nggak tahu kapan tapi ya. Ya, jadi ini batch ke-8 udah pasti apa yang kita ajarkan ini udah nggak trial and error lagi, kita udah cukup yakin dengan metode kita karena sudah proven teman-teman. Ya, jadi kalau mau silakan ya join, linknya di bawah, teman-teman masih bisa dapetin early bird-nya di sana. Oke, ya. Lanjut Om Sugeng. Oke, nah ini sebenarnya tamu kita sudah mulai join ya, bisa di-add nih ya, Om ya. Sudah. Oke, sudah di-add ya. Nah, teman-teman yang menarik ya, sebenarnya gini, kita ini sebagai trainer, tentu saja ada satu hal yang bagi kami, setiap kali kita mengadakan kelas, tentu saja kita pengen ada something new ya, ada update istilahnya gitu ya. Jadi, banyak juga dari alumni-alumni kita yang mungkin mengikuti kelas kita tidak hanya sekali, ada yang 2 kali, 3 kali, bahkan ada juga yang 4-5 kali ya. Dan akhirnya pun kita menjadi satu networking yang bagus. Nah, menariknya di tahun ini, teman-teman ya, kenapa kita baru mengadakannya di bulan ini? Ya, pertama memang kita juga ada kesibukan masing-masing. Serta kita masih, sebelum mengadakan ini, kita harus berpikir ya, kira-kira value apa yang baru, yang bisa kita tambahkan di kelas kita. Nah, jadi nanti pastinya materi yang akan kita bawakan di yang Marketplace Expert Class hari yang ke-8 ini, akan banyak update dibandingkan materi yang sebelumnya. Salah satunya saya spill adalah tentang materi strategi harga. Nah, kenapa kita memutuskan materi strategi harga ini kita masukkan? Karena dengan makin bertemu dengan banyak seller, makin kita banyak yang sebenarnya mereka itu dari awal tidak tahu marginnya berapa. Ya, saat ini Kak Rika, Iya. Lisa sudah join ya, mungkin kita bisa sambut ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam nih. Apa kabar? Baik. Baik Om. Gimana nih? Aku di invite loh, mau 3 kali nih ikut Marketplace Expert. Iya, kamu rajin banget sih, keren loh. Ya. Iya. Soalnya biar tahu nih kabar-kabar terbarunya apa gitu. Ya. Nah, tokomu sendiri sekarang rame di Shopee atau di TikTok atau gimana? Udah 2 bulan ini rame di Shopee sih Om, daripada TikTok ya. Loh, berarti sebelumnya di TikToknya lebih rame nih, Kak Lisa? Rame banget. Justru sebelumnya itu 3 bulan sebelum 2 bulan ini 3 kali lipat omsetnya daripada Shopee, tapi di 2 bulan ini semenjak Shopee itu kasih voucher potongan 50%, rame di sini sekarang di Shopee. Oh, mantap. Berarti Live terus nih. nah, boleh dong ceritain perjalanan live-nya yang mulai dari, kan kalau nggak salah dari tahun lalu itu sebenarnya kan belum terakhir kali ya, kalau nggak salah di Tangerang itu dirimu kan belum mulai rutin live ya waktu itu ya. Tapi Iya. rutin habis itu. Terus? Ya ini rutin ini, kita spill nih. Spill langsung malahan. Langsung aja di check out dari Parensel. Gimana ya? Lagi live nih. Di check out Parensel sekarang juga. Yang Kita live ini sampai jam 1 pagi. langsung check out dari Wow. Ya, kita live dari pagi sampai siang, terus sampai malam sampai jam 1 pagi. Nah, ternyata trafficnya itu untuk live juga rame di Shopee untuk saat ini ya. Dan tengah malam itu lebih rame lagi. Wow. Kenapa berarti waktu pertama kali live, waktu mulai dari tahun lalu nih ya, ramenya di TikTok. Ya. Gitu. Heeh. Lalu sampai omsetnya bisa 3 kalinya Shopee. Iya. Nah, sekarang justru rame di Shopee karena kita mulai juga aktif di media sosial yang lainnya sih, misalnya kayak Instagramnya itu udah mulai branding ke produknya, mulai personal brand itu mulai naik-naik terus sih Om. Nah, terus akhirnya mereka kan dari Instagram visit ke Shopee juga. Terus Shopee-nya juga kita kan live terus kan. Nah, kita juga share link nih, kita lagi live. Nah, justru sekarang rame di Shopee. Begitu.
Gimana sih caranya di TikTok bisa rame, sekarang pindah ke Shopee rame juga? Hmm, Sebenarnya sih kalau pindah ke Shopee itu karena voucher aja nih. Vouchernya itu yang bikin orang kalau check out saat live itu diskonnya gede, 20.000 kan. Pas awal-awal justru lebih gede lagi gitu. Iya. Nah itu dari situ Shopee kasih 2 bulan free kan, diskon terus. Jadi orang udah biasa beli di Shopee gitu. Nah Hmm, dari 3 kali omsetnya di TikTok terus turun akhirnya tuh Shopee-nya nyusul di TikToknya. TikTok sih so-so ya, nggak naik nggak turun di tempat aku, tapi Shopee-nya naik terus gitu gara-gara live. wih, berarti dulu TikToknya udah 3 kalinya Shopee. Iya, Sekarang TikToknya stabil, Shopee-nya naik lebih-lebih hit TikTok. Wah, omset lu berkali iya. lipat dong sekarang nih. Ya alhamdulillah begitu sih. Mantap, mantap. Nih, Kalisa, boleh nggak sih sharing bedanya behavior orang belanja di TikTok sama di Shopee itu kayak gimana? Ada bedanya nggak sih mereka? Bedanya itu kalau di tempat aku ya Om ya, kalau di TikTok tuh dia akan banyak nih pembelinya kalau videonya tuh FYP. Itu dulu deh. Nah, jadi lebih kita tuh PR banget ngebikin video tuh FYP. Karena kalau di tempat aku orang banyak check out lewat video yang FYP. Nah, kalau udah satu item itu FYP, udah rame banget itu. Nah, tapi kalau di Shopee itu bedanya kalau di tempat aku dari media sosial IG, terus dari afiliator. Nah, itu ke keranjang orange Shopee gitu. Jadi memang teknik marketingnya cukup kompleks sih di tempat aku sih. Kalau di Shopee itu terus terang aku banyak banget gunain teknik marketingnya. Jadi chat broadcast, afiliator tadi, IG juga aktif, medsos kita woro-woro terus. Nah, pas diaktifin live itu terus ada voucher, nah itu tambah booming banget. Begitu, followersnya juga naik-naik terus. Wih, Begitu keren banget sih sih. kalau kayak gitu, Maya. Mantap, mantap, mantap. Nah, tapi tadi kelihatannya tuh kompleks banget ya di Shopee tuh ternyata harus ada broadcast, harus pakai voucher, kadang-kadang tambahan voucher sendiri nggak atau dari voucher Shopee aja cukup? Aku sih karena banyak marketing yang digunain, jadi aku nggak ada tambahan voucher sendiri sih. Jadi biasanya aku Iya. flash sale aja, aku kasih tahu, oh ini tokonya lagi flash sale nih jam sekian gitu. Kita umumin di medsos. Nah itu biasanya mereka datang sih ke medsos terus check out gitu. Ya berarti sangat kompleks ya. Berarti kalau kalau di Shopee ya nggak seperti di TikTok ya, bisa Iya, dibilang. ya lebih kompleks banget daripada di TikTok. Kalau TikTok sekali ada video FYP, kita live, terus hostnya juga menarik sih biasanya cepet ya. Tapi kalau di Shopee ini memang harus banyak yang dipelajarin. Makanya salah satunya aku ikut terus loh pelatihan Om Botak sama Kak Rika ini. Sampai 3 kali nih. Iya. Mantap. Nah, Karika dari tadi tuh yang dari Kak Kalisa info tuh Shopee itu kompleks sebenarnya. Apa sih yang nanti teman-teman bisa pelajari ketika ngikut dari Marketplace Expert Class di minggu depan ini? Apa yang bisa sekompleks itu kita kita bantu untuk dibedah satu-satu nih Karika? Jadi kita bener-bener bakalan praktek nih kali ini ya. Jadi kalau yang lalu-lalu mungkin banyakkan teori. Kali ini kita plus praktek juga. Jadi teman-teman bisa langsung praktek, pakai bukunya, terus pakai laptop juga gitu. Dan kita belajar bareng-bareng gimana sih datengin traffic dulu ke si Shopee gitu kan. Terus udah gitu gimana supaya traffic ini benar-benar menghasilkan konversi yang jadi penjualan. Tapi balik lagi nggak semudah itu ya. Jadi nggak semudah, iya datengin traffic caranya gini-gini. Nggak ya, jadi memang ada berbagai cara, bahkan yang kemarin saya share juga kan ada 26 cara gitu ya di Shopee untuk traffic. Itu pun yang internal ya teman-teman, belum yang dari eksternal juga. Nah, ya internal aja udah sangat kompleks ya teman-teman. Makanya kita butuh ya 2 hari full pelatihan ya. Dan gak hanya itu juga, kita tuh belajar data ya. Kalau kita sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha nggak punya data, artinya kita kayak kalau pemanah sih dia asal mana aja nggak tahu targetnya gitu. Jadi sayang sekali teman-teman, banyak banget yang miss ntar. Dan kita ngabisin waktu, ngabisin tenaga, ngabisin duit kalau kita nggak punya target yang tepat gitu. Makanya ya harus baca data supaya kalian tahu kondisi
si toko kalian itu kayak gimana, performanya dalam setahun kayak gimana, dalam bulan ini kayak gimana, bahkan hari ini tuh kayak gimana, dan gimana cara optimasinya. Itu penting banget. Dan apa aja sih fitur-fitur di Shopee yang mendukung bisnis kalian. Nah, itu kita bakal belajar bareng dan memang langsung praktek. Ya, jadi teman-teman kalau yang mau bergabung, ya nanti bakal ada Kalisa juga sebagai peserta, plus kita akan minta colek-colek dia buat sharing-sharing juga ya pastinya, soalnya dia tuh keren banget ya teman-teman. Ya, saya sendiri juga pengen belajar nih gimana caranya live-nya bisa kayak seperti Kak Kalisa ya, sampai jam 1 malam. Ya, ini di rumahmu nih live-nya nih. Iya, di rumah. Dulunya kan kita adminnya cuma satu yang buat host live, sekarang udah 2 dan itu pegawai tetap ya, jadi panjang banget tuh dari pagi sampai siang, terus malam sampai tengah malam. Dan karena kan udah coba-coba jam berapa yang efektif. Kalau aku kan target marketnya ibu-ibu ya, jadi pagi sampai siang, terus malam sampai tengah malam tuh works banget sih, soalnya yang nontonnya kalau tengah malam malahan banyak. Ramainya malah tengah malam ya. Kayaknya kan soalnya kalau di TikTok juga kan artis-artis kayak tengah malam udah enggak tuh. Nah itu justru tambah rame sih di posisi itu, Om. Wow. Oke, jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan ya, karena kelasnya cuma ada sekali doang tahun ini. Ya, tanggalnya itu adalah hari Kamis dan Jumat depan. Lokasinya ada di BSD. Kita bakal di Hotel Trembesi di BSD di Tangerang. Jadi buat teman-teman dari luar kota ya, datang ke sini karena kita nggak akan ada lagi tahun ini. Jadi kalau misalnya mau datang, sekalian kita memang banyak update dibandingin sama tahun lalu. Jadi teman-teman ini udah batch ke-8 dan Kalisa ini kayaknya ikut batch ke-1 sama batch ke-5 deh. Kalau nggak salah 1, 5 sama 8 sekarang. Jadi udah ketiga ya. Ya. Ya, udah dapat bonus payung biasa teman-teman kalau misalnya beli barang yang lain ya. Jombot. Nanti bakal kita kasih payung buat Kalisa nih ya. Udah ikut 3 kali. Ya, dan sekarang udah bergabung sama kita Sugeng ya. Gimana Om Sugeng? Mungkin ada tambahan atau mau nanya-nanya ke Kalisa juga boleh. Tadi kan Lisa akhirnya ada join ya. Jadi Lisa ini salah satu yang tokonya unik ya menurut saya, karena dia report pertama kali saya suruh live waktu itu. Ya ini tokonya semua orang pasti rasanya juga pengen nih. Dia, oh ya aku live nih. Lumayan ada live, saya setengah jam live, ternyata ada 100 orderan yang masuk. Waktu itu dia pertama kali live gitu. Kok bisa ya pertama kali live langsung 100 orderan? Nah, apalagi sekarang nih live-nya udah kenceng banget. Makanya diundang TikTok terus nih juga ya. Rame ini pasti. Mantap lah. Makasih lo ilmunya juga lo. Kalisa, kalau live rahasianya apa sih bisa langsung rame orderannya? Apa memang dari produknya? Atau memang ada cara gaya hostnya yang agak berbeda gitu? Karena yang live kan banyak sebenarnya kan. Tapi kenapa produkmu istilahnya bisa rame terus gitu? Kalau dari sisi bagus, sama aku juga harus inovasi terus kan. Kalau produk itu harus nomor 1 pasti bagus. Kalau nggak bagus tuh ke-reject juga. Yang kedua pembawaan hostnya ya. Karena host aku briefing terus nih. Ini yang kayaknya yang rame nih modelnya begini nih. Ini gitu, ada program apa nih, misalnya apa atau apa, kita selalu diskusiin bareng sih gitu. Jadi biar nggak bosen. Ya. Jadi survei kompetitor ya Mbak Lisa ya. Kira-kira hostnya yang menarik, termasuk tampilan juga ngikutin nggak? Kira-kira toko yang oke dari kompetitor tampilan gitu? Tampilan jadi dirubah-rubah? Tampilan ya dirubah-rubah. Cuman kalau di tempat aku sih pembawaan host itu nomor 1 sih, karena kalau hostnya udah menarik tuh kayak banget, ya nggak akan juga gitu. Berarti nomor 1 itu adalah host berarti ya? Produk lalu host. Iya. Produk, host, sama waktu-waktunya ya. Kalau malam itu emang lebih kenceng banget. Cek 2 kali lipat dari pagi ya gitu. Jadi host malam wajib deh aku. Kalisa sendiri ngikut live nggak? Dulu ngikut, sekarang udah enggak. Aku lebih ke konsep aja. Kalau sekarang udah enggak live. Wah, berarti udah bisa jalan sendiri ya live-nya. Mantep nih. Ini yang perlu belajar juga nih. Ya, karena kayaknya keren nih bisa ada host, ya ada tim, tapi tetap rame. Keren. Mantap. Ya. Makanya bisa ngajarin
ini aku karena sebelumnya juga bisa live ya, makanya bisa ngajarin gini gitu ya. Yang ngerasain nih kenapa nih sepi apa gitu, jadi kan bisa improve juga gitu. Sekarang udah diserahin ke hotel. Oke, Gitu. dan ini nggak tahu ya, tadi saya kan sinyalnya kehilang. Pada tahu nggak ya, Kak Lisa ini juga masih as a profesional gitu ya. Tadi Om Buta ada bahas belum ya? Belum. iya. Nah, Lupa saya. ini keren ini. Iya. Tokonya rame banget, top seller tapi juga masih profesional. Iya, Iya. arahnya darah. Masih di Sambi kalau bilang profesional ya. Berarti masih di Sambi, apalagi kalau udah full time nih Kalisa nih. Oh. Saya rasa lebih luar biasa lagi. Terus di ibu rumah tangga juga dia, ada anak-anaknya kan. Iya. Hebat. Iya. Sekarang anaknya dikaryakan untuk membuat konten supaya lebih ramai lagi tokonya. Wih. Oh, ya, karena jualannya baju anak ya, berarti anak-anaknya bisa buat konten ya. Iya. Nah, teman-teman ya, jadi sekali lagi kita minggu depan tanggal 5 dan tanggal 6 ada workshop ya Shopee 2 hari full ya, dan itu ada bisa plus video rekamannya juga. Teman-teman bisa daftar di desti.page/expertclass. Di sana teman-teman nanti bisa ketemu sama Kalisa juga malam hari ini. Dan juga ada beberapa alumni yang bakal ikut yang ikut lagi, riset lagi akan join ya, dan pasti ada dong rahasianya kenapa alumni ini udah pernah ikut sekali kok mau ikut lagi ya kan. Pasti ada nih bumbunya. Pasti karena bukan cuma mau ketemu sama Om Sugeng atau Karika, pasti ada sesuatu di sana. Nah, teman-teman kalau penasaran yuk buruan gabung ya, karena Kalisa ini bukan cuma ikut MHC, nanti juga ngikut ke China juga ya bulan Oktober ya. Jadi bakal seru banget ya di sana. Mantap. Ya. Ya, jadi itu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa langsung cek di desti.page/expertclass. Kita kapasitasnya tahun ini nggak banyak. Ya, dan kita promonya juga mepet-mepet ya untuk promo kelasnya. Jadi jangan sampai teman-teman ketinggalan. Karena sebenarnya dari tempat venue kita cuma bisa sekitar mungkin 5 lagi maksimal. Ya, tempatnya venue-nya nggak besar karena kita maunya eksklusif, dan kalau keramaian pun kita nggak sanggup ya, karena kan harus hands on dari setiap tokonya, nanti dikasih atensi untuk dibedah satu-satu. Jadi memang secara kapasitas pun kita nggak terima banyak-banyak ya. Jadi teman-teman kalau mau ayo gabung sama kita dan jadi sama-sama dari komunitas Marketplace Expert Class ini ya. Om Sugeng mungkin ada tambahan Om? Oke, teman-teman, bagi teman-teman yang mau upgrade ya, mau update ilmu, upgrade juga, yuk join dengan kita di kelas. Sebenarnya gini ya, dalam kelas nanti, saya rasa setiap orang pasti mendapatkan sesuatunya itu dari sisi yang berbeda-beda. Bahkan, ada banyak seller yang ikut kelas kita, sebenarnya yang membuat tokonya ramai, bukan karena materi dari kita, itu juga ada. Ternyata dia ngobrol dengan para seller yang lain, dan kemudian dia bisa kolaborasi, beli barang bersama, impor bersama dari seller yang lain itu, sehingga itu jadi produk unggulan di tokonya. Nah, ternyata unik juga. Jadi di sini banyak sekali kemungkinan, selain kita belajar bareng, networking, ya siapa tahu itu juga bisa jadi peluang untuk teman-teman bisa mendapatkan peluang di area yang lain. Jadi yuk join, karena di sana banyak sekali peluangnya dan kesempatan, serta yang penting di sini karena ketika nanti kita berada dalam satu ruangan yang memang di sana yang pertama minatnya semuanya mau belajar, situasinya sangat kondusif saya rasa dengan kelas yang memang orang itu datang untuk mau belajar, proaktif, dan kita praktek bareng. Kita pun merasa setiap kali kelas sebenarnya kita malah nggak capek, kita pun makin semangat, makin tertantang karena kita melihat banyak seller-seller di luar sana yang tokonya keren-keren, dan kita senang banget bisa memberikan impact supaya tokonya itu bisa lebih keren lagi. Jadi yuk join dengan kita bareng-bareng minggu depan. Kita selama 2 hari akan bersama belajar bareng-bareng. Dan jangan lupa nanti bagi teman-teman nanti yang mengambil paket khusus, kita juga ada paket. Malamnya kita masih akan ada yang namanya networking dinner. Jadi setelah kita selesai belajar 2 hari materi full, relax, kita benar-benar networking, kita membina hubungan. Karena mungkin di sini teman-teman yang sudah berjualan online ataupun memiliki toko pasti tahu bahwa networking atau relasi itu ada sesuatu juga yang penting untuk pengembangan bisnis kita. Seperti itu, Om.
Ya, tinggal klik link di bio salah satu dari kita, tinggal klik link aja, teman-teman tinggal langsung daftar atau tinggal DM aja. Nah, sebelumnya saya pengen nanya lagi nih Kalisa kalau boleh. Kan Kalisa udah ngikut 3 kali atau mungkin pernah ngikut kelas yang online-nya juga ya. Kira-kira apa sih kalau memang Kalisa boleh sharing yang pernah dipelajari atau memang sebelumnya nggak tahu tapi setelah ngikut kelas jadi tahu. Tadi kan Kalisa udah sempat bocorin nih tipis-tipis. Tapi boleh nggak sih di-share apa sih yang dipelajari dan sekarang jadi penting dalam perkembangan dari bisnis toko online-nya Kalisa nih? Kalau aku sendiri sih sebenarnya dari mentor-mentornya itu ini ya, misalnya Om Botak tuh, aku tuh perhatiin banget pas kelas Om Botak tuh masalah iklan. Karena iklan tuh penting banget ya. Awalnya kan kayak, aduh gimana sih nentuin iklan yang bener tuh gimana gitu. Budgetnya berapa apa, itu juga awalnya juga masih bingung banget gitu. Sampai ketemu yang pas itu gimana. Itu kalau nggak ada Om Botak juga aku kayaknya iklannya cuma ngarang-ngarang aja itu sebelumnya. Terus kalau dari Om Sugeng tuh aku belajar optimasi teknik. Karena bener banget, aku sampai ngikutin tuh. Kalau di toko aku mungkin kemarin aku ngikutin IG-nya Ko Sugeng tuh. Ada 5 produk yang harus produk championnya ya. Nah itu kan memang semakin banyak produk kita yang jual banyak, terus judulnya apa, aku tuh semua aku rapiin karena aku dengerin tuh Ko Sugeng harus bagaimana itu. Nah itu memang naik itu, bener-bener naik itu, dan itu butuh proses ya. Mantap. Jadi organiknya pun tuh penting banget gitu. Nggak cuman iklan aja ya, harus dikomben dengan organik tadi dari fotonya. Dari dulu foto sendiri sampai sekarang udah difotoin fotografer Wih, karena supaya bagus. Kata-kata Om Sugeng aku perhatiin banget loh, by the Mantap. way. Iya. Ini dari Karika nih soal data nih. Tadinya kan aku juga nggak gimana-gimana. Ini bener-bener awalnya otodidak banget ya, karena di Shopee atau di TikTok pun awalnya aku hanya sambilan aja. Tapi nggak bakal ngeh kalau sampai bisa meledak, itu nggak bakal ngeh awalnya. Nah dari belajar yang pertama, terus ditingkatin lagi ke marketplace yang ke expert yang kedua, itu lama-lama tuh kok jadi tambah dengan sendirinya tuh, dari omsetnya tuh naik banget gitu. Kalau di head to head sama tahun-tahun sebelumnya kayak 3 kali lipatnya lah. Sampai pokoknya yang aku bisa share ke sini tuh bisa sampai M lah depannya omsetnya itu. Mantap. mantap, mantap. Ya, mantap. Pertama itu aku sampai ngeluh sama Om Botak kan, aduh kenapa ya ini toko aku sepi banget, turun terus gimana ya gitu. Nah setelah ikut itu aku pelajari lagi, aku buka bukunya lagi, aku lihat lagi. Nah dari situ sih aku perbaikin saran-saran dari Om Botak, Om Sugeng sama Kak Rika yang ada di waktu ada seminarnya itu ya. Akhirnya sekarang sih udah settle ya gitu. Gitu sih. Mantap. Keren banget nih teman-teman. Jadi benar-benar ya, saya bahkan nggak tanya-tanya dulu sebelumnya ya, benar-benar ini murni ya dari Kalisa sendiri. Kalisa juga kali ini ngikut bayar loh ya teman-teman, bukannya gratis ya kalau yang berikutnya ini. Jadi ini bukan endorse, benar-benar murni testimoni. Teman-teman kalau mau cek kebenarannya ya, mau dikasih ngintip-ngintip sama Kalisa, ikut. Dia ikut nanti kamu depannya. M-nya tuh seberapa M ya teman-teman ya. Dan kita melihat sebenarnya proses ya teman-teman ya. Kalau dilihat dari Kalisa dari awal sampai sekarang, ini bukannya instan, tapi perlu proses. Apalagi kalau lihat dari perjuangannya, yaitu adalah seorang wanita karir yang dengan jobnya sekarang, kalau masih sama ya, saya udah lama nge-update, pasti dia sibuk banget teman-teman ya, di dalam dunia kerjaannya, masih ngurusin toko online-nya. Ini kalau saya bayangin nih, yang live sampai jam 1 pagi, dia itu pulang, bukannya orang yang kerja udah pulang, baru mulai kerja nih. Ini kerjaan kedua. Kerjaan kedua tuh ngurus anak ya, kerjaan kedua ngurus anak, begitu pulang, masih ada yang live. Ini pertanyaan saya nih kali saya, kapan tidurnya? Ya, dan berapa lama tidurnya 1 hari? Ini menjadi tanda tanya besar nih ya buat kita. Ini benar-benar superwoman banget nih, bisa seperti ini, keren banget. Sekarang Ya. tidur lumayan enak sih Om, setelah omset naik kan udah settle kan. Kalau dulu kan banyak yang di handle sendiri, sekarang udah di tim kan. Udah lebih enak lah tinggal ya. Jadi bisa tidur di malam bisa. Jadi
rahasia buat tidur enak adalah omset naik ya. Nah, itu saya Benar. juga mau nih. Saya juga mau ya. Supaya bisa tidur enak ya, kita omset harus naik, bener ya teman-teman. Jadi Oke. kalau teman-teman sekarang suka tidur, ya Omset naikin omsetnya. ya harus naik. Tapi ini quote baru nih. Susah tidur, bukan obat tidur. Naikkan omsetmu gitu ya. Nah, mantap. Ya. Mantap. Tapi teman-teman kalau perhatiin IG-nya Mbak Lisa nih ya, omsetnya udah memang tetap dia beli kopi 9.000 setiap hari. Dipamerin terus itu, kopinya rame itu. Keren banget tuh. Jadi omsetnya MM-an, siapa di sini yang kopinya lebih mahal? Wah, dirubah nih, kopi 9.000 omset MM-an. Itu kuncinya juga mungkin ya. Irit ya. Stalking IG-nya orang aja loh sekarang baru ngomong. Muncul terus kopi 9.000. Wah, ini siapa nih? Gitu ya. Kopi 9.000. Itu kopi apa ya? Kopi jago. Iya, nah, pengen kan kamu? Pengen kan? Nah, lihat IG-nya dulu nanti. Gue kayak belum lihat nanti aku cek ya abis ini. Mantap lah. Ya. Wah, kalau omset MM-an minuman kopinya bukan yang apa Starbucks 9.000, berarti ini lebihnya banyak ini, teman-teman ya. Ya, udah kerja di kantor, ya di rumah masih ada, ya kan. Iya, iya. Dari suami juga masih ada. Ini berarti lebihnya banyak nih, teman-teman. Ya kan, motor rahasianya ya. Mantap. Jualan, Nanti bisa jualan. ada interview di kelas. Ya tapi teman-teman serius ya, maksudnya dari sini kita dapat networking lah ya, karena jujur dari pengalaman kita ngadain batch ke-8 ini, kita merasa kita dapat sebagai kita ya, dari saya, Krika dan Sugeng, jadi kita mendapat banyak partner, banyak teman-teman, bahkan ada yang kita saling berbisnis bareng itu dari teman-teman dari alumni MHC ini, karena di sini kita dapetin teman-teman yang sevibrasi, teman-teman. Ya, memang untuk harga tiketnya bukan kelas yang beginner, teman-teman. Ya kan, kita ini terlibatnya mulai dari 5,6 juta, tapi teman-teman bisa bayangin kalau ada orang yang sudah ngikut, berarti secara level bisnisnya, dari kemauan untuk belajarnya, ini minimal udah sama. Dan ini akan beda, teman-teman. Dibanding kalau teman-teman ngikut, ya, untuk kelas tiket yang lebih murah. Ya, saya Rika Mas Sugeng itu ada, ya kelas-kelas seperti itu ada, ya teman-teman kalau udah pernah ikut kelas kita ada. Tapi yang ikut itu beda, ya itu aja sih teman-teman ya. Karena biasanya kalau teman-teman ngikut dari, saya juga sering ikut training, ya itu beda teman-teman. Bedanya di mana teman-teman rasain sendiri, ya itu pasti beda. Jadi saya ingin mendorong teman-teman yang memang mau, ayo, karena kita juga udah akan segera tutup, ya. Memang udah secara kapasitas sudah nggak bisa, jadi teman-teman yuk gabung sama kita sama-sama. Nanti ada Kalisa, ada alumni yang lain, ada Bro Atong, ada Kohong nih juga. Teman-teman yang udah sering ikutin kita lama pasti tahu ya, tokoh-tokoh yang udah sering ikut alumni dari MHC, ada Mati juga. Jadi pasti bakal seru banget ya, bakal kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, jadi buruan nggak pakai lama ya, teman-teman bisa cek ke Desti Page /expertclass atau DM kita aja salah satu dari kita, atau klik link di bio. Mungkin boleh dibantu sama Karika nanti gimana Karika untuk tutupnya? Nutup ini nih. Ya. Ya, kalau misalnya teman-teman kita omset sekarang bagus, itu udah bagus banget lah ya. Kalau lihat teman-teman yang jualan 5 tahun lalu kita bareng-bareng gitu, cukup banyak juga yang udah tumbang ya. Terus udah gitu kita lihat teman-teman yang jualan, gak usah lama-lama deh, 2 tahun lalu pas COVID, wah mereka punya omset besar-besar gitu, 2-3 tahun lalu ya. Tapi pas kita tanya sekarang apa kabar, banyak juga yang udahan gitu ya. Terus tanya kenapa udah nggak bisa bersaing secara online gitu. Balik lagi cukup banyak yang udah tutup toko, tapi kita di sini masih jadi seller ya, kita beruntung lah gitu ya. Tapi teman-teman jangan puas dengan apapun kondisi saat ini ya. Apakah kita lagi ada di level survival mode gitu kan, cuman gali lubang tutup lubang untuk bayar bon, ngambil pencairan dari Shopee, dari Topet, dari Lazada cukup buat bayar bon, itu pun udah harus bersyukur ya teman-teman. Tapi jangan berhenti di sono. Mungkin juga ada teman-teman yang sekarang bisnisnya lagi bagus banget ya, jadi lagi banyak dapat order, lagi banyak dapat penjualan dan lagi bagus banget ya, harus bersyukur banget. Tapi balik lagi
jangan berhenti di sana gitu ya, karena kalau kita puas diri, kalau misalnya kita merasa udahlah nggak usah ngapa-ngapain lagi, kita udah sekarang dalam tanda kutip cukup gitu ya, itu percaya deh sama saya, nggak lama kemudian pasti ketinggalan gitu, nggak lama kemudian pasti ilmu yang kita punya itu udah expired gitu. Jadi tetap teman-teman, ayo mari kita belajar gitu ya, update ilmu terus, apa sih yang harus dilakukan buat bisnis kita. Mungkin kalau buat saya ya, dengan uang segini tuh sebenarnya ketutup lah ya dari omset kita sisihkan sebagian buat pengembangan toko, seharusnya sih udah oke banget, sangat murah, karena ilmu di sini itu bukan ilmu yang beginner yang 100.000 200.000 ecek-ecek gitu ya, tapi benar-benar ilmu yang bisa bikin teman-teman tumbuh. Buktinya apa? Kita bertiga di sini, bahkan teman-teman yang lain juga yang ikutan ya punya omset yang cukup bagus. Nah, tapi kalau kita bertiga di sini bukan cuma menguasai sebagai top seller ya teman-teman, bukan cuma menguasai satu kategori aja, tapi kita bertiga juga udah banyak coaching orang, udah banyak manage toko orang, jadi benar-benar ngerti apa sih yang harus dilakukan buat toko teman-teman. Kategorinya apapun, kondisinya juga apapun, apakah dari beginner, Yes. apakah sudah punya omset sekian M gitu ya, itu kita masih bisa mikirin buat pengembangan tokonya gitu. Jadi ya investasi yang sangat bagus, dan teman-teman ini saya bilang sangat murah ya. Kalau teman-teman join itu langsung dapat 2 hari full pelatihan, dapat buku, dapat macam-macam. Bahkan kalau misalnya teman-teman ikutan yang gold juga bisa dapat coaching 2 kali lagi. Itu saya juga bingung ya, itu murah banget lah ya. Jadi sayang banget kalau melewatkan kesempatan ini, karena kalau misalnya lewat kesempatan ini, at the end kalian hanya bisa ikut kelas yang jauh lebih murah, ilmunya nggak sebanyak ini, kemudian atau coaching bareng kita gitu ya, one on one meeting. Itu pun waktunya terbatas teman-teman, mungkin cuma sejam 2 jam gitu ya. Sedangkan di sini kalian belajar 2 hari full dengan biaya yang menurut saya sangat murah sih. Jadi jangan lewatkan gitu sih. Jangan puas, Oke. harus berjuang terus. Harus berjuang terus ya, karena marketplace itu terus berubah ya. 2 hari lalu kita kan dikagetkan sekali lagi oleh TikTok ya. Tapi kayaknya Alisa ini udah siap ya. Kemarin ini udah sangat siap ya. Mau gimana pun kita harus bisa mengikuti ya, bener ya. Harus terus semangat, dan enaknya di sini ya kita saling sharing lah, saling menyemangati, karena jujur ya kita juga jadi panas ya, maksudnya jadi wah kok ini salah satu yang ikut aja bisa, kenapa kita nggak bisa? Jadi kita juga saling jadi motivasi buat kita sendiri, tapi dalam arti yang positif ya teman-teman ya, karena namanya kita jualan ya inilah kayak kita berkomunitas kan. Kita bukan karyawan kantoran yang kalau misalnya kita perlu motivasi kita bisa saling tanya di kantor nih gimana nih ya, tapi ya komunitas seller ini yang sama-sama kita mau saling semangat ya. Thank you banget untuk Alisa yang udah boleh join malam hari ini, tetap semangat, see you next week ya, dan juga untuk Rika sama Sugeng juga ya, kita ketemu lagi nanti langsung di kelas. Oke. Selamat istirahat buat teman-teman ya, mudah-mudahan tokonya terus rame dan tersemangat. Jangan lupa yang minat bila boleh daftar ke link video atau desti.page/expertclass. Sampai jumpa di kesempatan live kita berikutnya. Bye-bye.